الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya di hari kiamat, dan Allah berfirman, hai golongan jin dari kalangan syaitan yang fasik dan kafir, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan pada kami, sudah mati dan sekarang akan dihisab. Allah berfirman, neraka itulah tempat diammu, sedangkan kamu kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Itu kuasa Allah. Di sini teman-teman kita lihat bahwasanya syaitan coba berusaha menyesatkan manusia dan menarik orang-orang yang mau tertarik untuk menjadi pelindung, dilindungi oleh dia, maka dia terima, tapi dengan syarat-syarat kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus menutup pintu-pintu syaitan. Di antara pintu syaitan teman-teman sekalian adalah semua penyakit hati, sangka buruk misalnya, tutup semuanya. Kata Nabi SAW, ittaqul dhann fa inna dhann akdzabul hadith. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jauhi sangka buruk, karena sangka buruk adalah sedusta-dusta pernyataan. Tidak boleh. Sampai sebagian salaf mengatakan, kalau saya melihat seseorang di atas gunung, lalu dia teriak, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, maka aku akan berkata, kalau dia sedang membaca ayat. Dia sedang membaca ayat. Kalau orang jelas-jelas di atas gunung lalu dia teriak, ana rabbukumul a'la, para salaful ummah dulu, mereka berkata, kalau saya dengar itu pada saudara saya muslim, maka saya mengatakan, oh dia sedang baca ayat. Saking mereka menutup pintu sangka buruk. Sebagian mereka mengatakan, kalau saya melihat di jenggot salah seorang saudaraku muslim ada khamr, ada tetesan khamr, maka aku akan mengatakan, ada orang yang memercikannya padanya. Dia nggak mengatakan ini orang minum, jelas-jelas ada tumpahan khamr di jenggotnya, artinya orang biasa minum tertumpah di jenggotnya kalau ada jenggot yang lebat. Maka saya akan mengatakan ada orang yang menumpahkan di jenggotnya. Begitu mereka. Bahkan sebagian mereka mengatakan, kalau saya membuka pintu sangka buruk pada saudaraku muslim, maka saya pastikan kalau Allah akan menimpakan pada saya. Di antara salaful ummah berkata, saya pernah masuk di masjid, kemudian saya temukan ada orang sholatnya khusyuk sekali, khusyuk. Lalu saya bisikkan dalam hati saya bilang, kayaknya orang ini riya deh. Karena orang itu lagi nangis dalam sujudnya, lalu saya mengatakan pada diri saya, orang ini riya. Maka apa dia bilang? Gara-gara itu Allah mengharamkan saya sebulan tidak bisa nangis. Gara-gara sangka buruk tadi. Jadi pintu syaitan, nggak boleh sama sekali. Kalau antum lihat ada orang naik mobil, kemudian di sebelahnya ada perempuan, langsung sangka baik, mungkin istrinya. Selesai, tutup pintu syaitan. Jangan kita buka teman-teman sekalian, karena membuka ini membuka pintu lebar syaitan. Bisa saja istrinya. Begitu kan yang terjadi pada saat Nabi SAW pulang dengan Sofia. Waktu Sofia radhiyallahu anha datang membawa makanan pada saat i'tikaf. Ada dua orang Ansar mengikuti Nabi SAW. Mempercepat langkahnya. Kata Nabi SAW, ala rizkikuma, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Innaha Sofia binti Huyai. Ini Sofia binti Huyai, istriku ini. Kata mereka, subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah. Kata Nabi SAW, ketahuilah syaitan mengalir darah di tubuh kalian, di darah kalian seperti mengalirnya darah, mengalir tubuh kalian seperti mengalirnya darah. Harus ditutup semuanya, ditutup. Bayangkan teman-teman, tadi jelas-jelas khamr di tangannya. Bahkan kalau saya bahasakan pribadi, kalau antum lihat ada seseorang ikhwah, mungkin pada di pengajian lalu dia pegang rokok di tangannya, antum langsung bilang, kalau antum tidak lihat dia menyedotnya sendiri, mungkin dia pegang, oh mungkin dia mau buang rokok itu. Sangka baik teman-teman sekalian. Sangka baik, mulai dengan sangka baik. Bahkan sebagian ulama mengatakan, aku berharap pada saat aku keluar, aku nggak melihat kesalahan dari saudaraku muslim, supaya aku menutup pintu-pintu sangka buruk dari syaitan. Jadi ini harus dijaga teman-teman sekalian, ini penyakit hati, berbahaya. Suami istri juga begitu, mulai dengan sangka baik. Kalau pintu terbuka di rumah kita pulang, oh mungkin istri saya lupa tutup. Tidak usah langsung buka pintu syaitan.
Ada tamu siapa yang masuk? Disembunyikan siapa di dalam? Dan seterusnya. Untuk apa? Akhwat juga begitu, suaminya balik. Dia jalan sama siapa nih? Terus akhirnya syaitan kuasai. Pulang mungkin suaminya lagi capek, mungkin butuh rangkulan, mungkin butuh makanan yang hangat, mungkin butuh kata-kata yang santun. Akhirnya dia mulai dengan sangka buruk, dengan wajah cemberut. Kenapa kamu cemberut? Dari mana? Kenapa telat? Berantem. Sudah terbuka pintu syaitan. Gara-gara begitu saja mungkin suami bilang, loh saya memang capek loh kerja. Enggak, gini-gini, ribut. Bisa 2-3 hari gak berhubungan. Bisa 2-3 hari gak bicara. Bisa kalimat cerai terucapkan. Hanya gara-gara dari sangka buruk. Untuk apa teman-teman sekalian? Makanya kata Nabi SAW, ittaqul dhann, jauhi dhann. Sangka buruk kena, fa inna dhanna akdzabul hadits. Dia sebohong-bohong pernyataan. Nggak boleh ini. Ini pintu syaitan. Contoh, sangka buruk dalam hati. Termasuk pintu syaitan adalah kesombongan. Sombong. Dan kita tahu dosa yang paling pertama dimaksiati Allah yang maha tinggi dan maha pemurah adalah kesombongan iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ditanya oleh Allah, iblis kenapa kau enggak sujud? Ya Allah, saya lebih baik dari dia. Saya dari api, dia dari tanah. Dari mana iblis tahu kalau api lebih baik daripada tanah? Pernyataan sombong saja. Kenapa akhi kamu nggak sholat di sebelahnya saudaramu ini? Dia kan bawaan saya atasannya di kantor. Memang kenapa? Nggak bisa sholat bersebelahan? Contoh. Ada orang subhanallah tidak mau duduk bersebelahan sama orang yang dianggap mungkin pakaiannya kotor. Kenapa nggak sangka baik teman-teman sekalian? Hati-hati kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Pintu syaitan. Nggak boleh sombong, makin merendah. Antum lagi naik kendaraan baru, syaitan biasa hiasi, baru kendaraan, orang lihat, di sebelah lewat motor butut kebetulan. Tuh motornya orang tua tuh, syaitan bisikin. Knalpotnya ribut tuh, apalah, macam-macam. Nih lihat motor saya enggak, syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan buka. Ya. Kalau tersedat ini teman-teman sekalian langsung baca isti'adzah, kemudian berendahlah. Ya Allah, mudahkan saudara saya itu mengganti motornya yang baik. Kita buka pintu itu. Ya Allah, berikan hidayah. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, begini. Jadi minta menutup. Contoh, gitu kan? Sombong. Ini nggak boleh. Dan ini penyakit-penyakit hati ya, semuanya. Kemudian termasuk juga hal yang harus dijaga teman-teman sekalian dan pintu-pintu syaitan. Selain sangka buruk, selain sombong, juga seseorang ujub, bangga, berbangga. Ada bedanya sedikit dengan kibir ya. Kalau kibir itu biasanya dia menganggap remeh orang lain, baik dia bicara atau tidak bicara. Kalau ujub ini penyakit hati juga, berbangga-bangga. Dia tidak jatuhkan orang lain, tapi dia suka cerita sama orang lain. Apa yang dia kerjakan. Cerita-cerita. Ya. Sudah sholat duha belum? Belum, saya sudah sholat tadi. Jadi dia buka pintu, ujub, bangga-bangga, gitu kan. Tadi waktu saya sholat duha itu, tiba-tiba saya teringat ayat, saya menangis. Enggak ada yang nanya. Untuk apa ceritain? Kan gitu, tidak ada manfaatnya. Itu apa manfaatnya? Tadi ada orang miskin lewat, oh kesian sekali, akhirnya saya kasih uang bantu 20.000. Enggak usah diceritakan. Enggak, apa manfaatnya kira-kira? Enggak ada manfaat. Syaitan hanya membuat supaya kita ucapkan. Ucapkan saja. Supaya hilang ujub itu, berbangga-bangga. Itu penyakit hati itu. Makanya jangan berbangga teman-teman sekalian. Setiap kita sudah beramal soleh, aman. Nggak usah khawatir, sudah ada pencatatnya, nggak digaji, nggak pernah tidur. Ada malaikat yang catat. Semua. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nggak ada satu kalimat pun yang terucapkan kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Diawasi. Nggak usah khawatir. Gitu kan? Begitu pula dengan perilaku-perilaku badan. Pintu-pintu syaitan terbuka. Yang paling berat adalah lisan seseorang. Kalau dari badan, lisan seseorang. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza asbaha ibnu Adam, kullu a'da'ul jism tukaffirul lisan." Taqul, "Idza istaqamta ittaqillaha fina. In istaqamta istaqamna, wa in wajajta wajajna." Kalau tiba pada pagi hari, anak Adam seluruh anggota tubuhnya bicara sama lisannya dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah terhadap kami. Kalau kau lurus, kami lurus. Kalau kau bengkok, kami bengkok." Bermula dari lisan seseorang. Kontrol teman-teman sekalian.
Kalau antum ikutin di YouTube ada ceramah saya khusus dosa besar Imam Adz-Dzahabi, khusus masalah bab laknat. Laknat itu apa teman-teman sekalian? Ngucapin doa atau kata-kata yang buruk buat diri kita, atau istri kita, atau suami, atau anak-anak, atau harta. Ini namanya laknat. Ini nggak boleh diucapkan teman-teman. Banyak orang subhanallah bertengkar tiap hari rumah tangganya karena lisannya dia ucapkan doa buruk. Saya nyesal nikah sama kamu. Kamu musibah buat saya. Misal. Kalau saya tahu begini, saya nggak menikah sama kamu. Gara-gara apa ini? Yang sudah menikah sekarang. Tidak mungkin dulu kita melangkah kalau kita nggak suka. Semua kata-kata ini harus ditinggalkan. Dan antum kalau pernah ucapin, beristighfar kepada Allah. Apalagi kalau Allah ingatkan. Secara khusus atau minta kepada Allah, ya Allah kalau ada penghalang atau dari doa-doa hamba atau laknat yang pernah hamba ucapkan, ya, yang berbau buruk ya Allah untuk diri hamba, untuk keluarga hamba, untuk harta hamba, maka angkatlah ya Allah, maafkanlah. Kita minta kepada Allah SWT, karena itu biasa jadi penghalang. Jadi penghalang. Sedikit pecah ban motornya, mobilnya sial. Anaknya sedikit lari-lari di depannya, padahal lagi ceria, nakal sekali anak ini. Padahal lagi bermain, nggak ada hubungannya sama nakal. Lagi suka main, hajak main gitu kan. Seperti itulah. Lisan, kemudian pindah ke mata dan telinga. Ini dua nyambung, karena Allah mengatakan innas sam'a wal basar. Sesungguhnya penglihatan dan pendengaran. Kemudian Allah sambung dengan hati, wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, dan hati seseorang semuanya akan bertanggung jawab. Telinga mendengar, mata melihat, ya kan? Kemudian seluruh anggota tubuh setelahnya, tangan menjama, kaki menjama, dan Nabi SAW menyimpulkan dalam sebuah hadis yang mulia, sesungguhnya mata berzina dengan zina adalah melihat, sesungguhnya telinga berzina dengan zinanya adalah mendengar, yang haram maksudnya. Kemudian sesungguhnya lisan berzina dengan kata-katanya, yang haram. Tangan berzina dengan menjama, kaki berzina dengan melangkah, dan kemaluan yang membenarkan semuanya. Pintu-pintu syaitan, tutup semuanya teman-teman sekalian. Karena syaitan kalau ditutup pintunya dia nggak bisa buat apa-apa, gitu kan? Dan yang paling hebat adalah kalau kita menyibukkan diri dengan amal soleh. Kita udah tahu ini jaring-jaring syaitan, tutup semuanya, kemudian kita sibukkan dengan amal soleh. Lisan kita berzikir, hati kita ikhlas, sangka baik, ya, bertawakal kepada Allah, diisi dengan ibadah-ibadah yang sudah kita tahu. Ada ibadah hati, ada ibadah badan. Ibadah hati adalah tawakal, yakin, ya, ikhlas dalam hati semuanya. Itu adalah ibadah hati. Kemudian ibadah badan kita sudah tahu semuanya, zikrullah, ya, sedekah dan seterusnya. Seperti sedekah teman-teman, itu ada hadis yang mulia. Ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah, bunyinya tidak ada seorang hamba yang bersedekah, ya, kecuali Allah akan lepaskan dari dagunya dengan sedekah itu 70 syaitan. Disahihkan ini hadisnya, gitu kan? Jadi memang syaitan itu bertengkar di badan kita. Pada saat kita beramal saleh, terlepas dia. Sedikit sedekah, 70 syaitan dilepaskan dari dagunya. Dan memang di tubuh manusia banyak syaitannya, di dagu, di telinga, di mata. Sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang melihat ke arah lawan jenisnya, maka di mana mata dia terarah, syaitan akan hiasi. Kalau ke matanya, matanya dia berhinda. Kalau bibirnya, hidungnya, kulitnya, sampai ada yang nyantol. Oh iya ini. Maka syaitan pegangi itu supaya bisa menjadi senjata buat dia, gitu kan? Bukankah juga ada hadis Nabi SAW, kalau kalian sedang bangun tidur, maka usaplah, cucilah tangan kalian, karena kalian tidak tahu tangan kalian nginap di mana. Lalu beristinsyaklah, masukkan air di hidung. Kemudian istinthar, keluarkan, ya. Walaupun kita cuma sentuh sedikit dengan air, atau kita hirup kemudian dibuang seperti orang wudu. Kata Nabi SAW, karena hidung ditempati oleh syaitan pada saat anak Adam itu lagi tidur. Jadi kalau kita masukkan air, kita keluarkan, keluar syaitannya. Subhanallah, coba antum praktikin kalau lagi ngantuk malam, mau bangun sholat malam, coba cuci tangan, ambil air sedikit, masukkan di hidung, kemudian buang. Itu insya Allah ngantuknya akan hilang. Sering saya praktikkan dan luar biasa hadis Nabi SAW ini. Tapi memang syaitan melengket dengan kita teman-teman sekalian. Maka kita harus menepis keburukan-keburukannya. Allahu Rabbi wahid wa ana bidzalika ashhadu dza mabda'i wa asluhu birrahmi mimman